li khamsatun udfi biha harral waba'il haqimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa faqimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di pengajian rutin Kitab Risalatus Syiyam, panduan berpuasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa Islam adalah agama yang sangat mementingkan kepedulian sosial. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu wujud kepedulian Islam terhadap sosial, ya, terhadap kemanusiaan. Salah satunya melalui kewajiban untuk berzakat, ya. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu bentuk zakat, yaitu zakat fitrah. Di dalam sebuah hadis dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahri Ramadhan mu'allaqun bainas sama'i wal ardi wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bulan Ramadan digantungkan antara langit dan bumi, dan tidak akan diterima dengan sempurna oleh Allah kecuali jika puasanya itu dilengkapi dengan zakat fitrah. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa zakat fitrah itu adalah kewajiban yang menjadi satu rangkaian dengan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu tidak akan sempurna jika tidak diakhiri dengan pembayaran zakat fitrah, ya. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan arti dari zakat fitrah itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri tuhratan lisraimi minal laghwi warrafasi. Jadi puasa Ramadan itu adalah ibadah yang berfungsi untuk menyucikan jiwa. Nah, sedangkan zakat fitrah ini berfungsi untuk mensucikan harta kita dari segala kotoran yang selama ini terkumpul ketika bermuamalah atau berhubungan dengan sesama manusia. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai kesempurnaan ibadah pada bulan Ramadan, selain dengan menjalankan puasa, kita juga harus menjalankan zakat, ya, atau membayar zakat. Karena dengan begini, maka bersihlah jiwa kita, ya, sebagai seorang muslim, yaitu dengan berpuasa, dan bersihlah harta kita dari kotoran yang timbul dari interaksi kita dengan sesama manusia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kapan kewajiban untuk mengeluarkan puasa, ya? Di sini dijelaskan. Jadi kelanjutan dari hadis yang tadi saya bacakan, addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Jadi zakat fitrah itu dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya. Secara lengkapnya, jadi zakat fitrah ini dibayarkan seusai bulan Ramadan, ya. Lebih rincinya lagi ialah mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai hingga menjelang sholat Idul Fitri. Jadi itu adalah prime time pelaksanaan zakat fitrah atau waktu yang paling utama di dalam pelaksanaan pembayaran zakat fitrah, ya. Mulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana jika dibayarkan setelah sholat Idul Fitri? Di dalam hadis yang tadi sudah saya bacakan ada kelanjutannya, ya. Waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqah minas shadaqah.
Berdasarkan hadis ini dijelaskan bahwa jika ditunaikan sesudah sholat id, maka ini menjadi sedekah. Nah, adapun di dalam kitab Risalatus Syam ini dijelaskan jika zakat fitrah itu ditunaikan setelah sholat id, maka hukumnya ini menjadi makruh. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika zakat itu dibayarkan sejak awal Ramadan? Ya, ini ada perbedaan pendapat ya. Tetapi sebagian besar ulama menyatakan bahwa zakat fitrah boleh ditunaikan semenjak awal Ramadan. Ya, ini biasanya diistilahkan dengan takjil. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang siapa yang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Rasulullah SAW bersabda, "Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri sya'an min tamrin aw sya'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha wasaghirin wal kabirin minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah." Ya. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang memenuhi 3 syarat. Ya. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama, dia harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Ya. Jadi dengan kata lain, zakat fitrah ini sesungguhnya adalah zakat jiwa, ya. Zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim yang bernyawa, siapapun itu. Walaupun dia masih anak-anak, dia sudah berkewajiban untuk membayar zakat. Maka, ya, seorang muslim yang dia menjadi tulang punggung keluarga atau dia menafkahi keluarga itu wajib menunaikan zakat semua anggota keluarga yang ditanggungnya, ya, seperti anak, kemudian istri atau suami, ya, mertua, dan juga orang-orang yang di lingkungannya yang kebutuhan sehari-harinya itu ditanggungnya. Misalkan saja di dalam keluarga tersebut punya ART, asisten rumah tangga, ya, yang kemudian memang kebutuhan sehari-harinya dia tanggung, maka dia juga berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya. Itu tadi yang pertama, syaratnya adalah beragama Islam. Syarat yang kedua, ya, menjumpai bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi orang yang menjumpai bulan Ramadan dan bulan Syawal. Oleh karena itu, jika ada bayi lahir di bulan Ramadan, ya, maka dia juga memiliki kewajiban untuk ditunaikan zakat fitrahnya. Walaupun misalnya saja dia lahirnya itu di hari terakhir bulan Ramadan, ya, tapi karena dia sudah menjumpai bulan Ramadan itu, maka dia sudah dibebankan kewajiban untuk ditunaikan zakatnya. Nah, bagaimana jika ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, ya, walaupun itu terakhir hari terakhir di bulan Ramadan, maka dia tidak berkewajiban untuk membayar zakat fitrah, ya, karena dia sudah tidak menjumpai bulan Syawal, ya. Itu adalah syarat yang kedua. Sedangkan syarat yang ketiga di sini adalah ia yang memiliki kelebihan rizki, yaitu berupa persediaan untuk siang dan malamnya di hari raya Idul Fitri. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah zakat fitrah, ya. Di dalam hadis yang tadi sudah saya bacakan, ya, ini dijelaskan bahwa zakat fitrah itu berupa beras, dibayarkan berupa beras atau makanan pokok di mana dia tinggal, ya, di negara tersebut.
makanan pokoknya apa, maka itulah yang dibayarkan zakatnya. Nah, berapa banyaknya? Di dalam hadis itu dijelaskan setiap orang satu sok. Satu sok itu kalau dikonversi menjadi kilogram di Indonesia ini sebanyak 2,5 kilogram. Jadi satu orang 2,5 kilogram, tinggal dihitung ya, satu keluarga ada berapa orang. Misalkan anaknya 3, ART-nya 1, kemudian ayah dan ibu 2 orang, berarti jumlahnya ada 6 orang. 6 dikali 2,5 kilogram menjadi berapa ya? 6 kali 2,5, 15 kilogram. Ya, jadi 15 kilogram beras itulah yang harus dibayarkan. Nah, ada pertanyaan, bagaimana jika zakat fitrah itu dibayar dalam bentuk uang? Jadi dinilai sama seperti 2,5 kilogram beras. Misalkan saat ini beras itu 1 kilo 11.000 ya, atau 10.000, kemudian dikalikan 2,5 kilogram berarti kira-kira 25.000. Bagaimana? Dalam hal ini ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Ada ulama yang memperbolehkan ya, tapi ada juga ulama yang mengharuskan dalam bentuk beras. Kalau di dalam kitab Risalatus Syam ini dibayarkannya harus berupa beras. Jadi kalau punya uang harus dibelikan beras terlebih dahulu. Tetapi menurut ulama yang lain boleh-boleh saja untuk membayar zakat fitrah berupa uang atau beras. Nah, demikian pembahasan kita tentang zakat fitrah ini. Semoga bermanfaat dan ini bisa menjadi panduan praktis ya, karena ini sudah tanggal mendekati akhir di bulan Ramadan, sehingga sudah mendekati kewajiban kita untuk membayarkan zakat fitrah. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, selalu bersyukur dan tetap di rumah saja. Semoga kita menjadi manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.